membawa seluruh kerinduan hati kami Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk memuji nama-Mu, untuk bersorak-sorai demi nama-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami siap untuk bersorak-sorai. Kami mau bertepuk tangan demi nama-Mu yang hebat, demi Engkau yang luar biasa ya Bapa. Engkau Allah kami, Engkau perlindungan kami. Mari semua jemaat Tuhan, umat Tuhan di tempat ini yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Allah kita Allah yang hebat, amin. Amin. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Ada amin. Amin. Aminnya masih lama, saya mau dengar sekali lagi. Tuhan kita Allah yang luar biasa, amin. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau memuliakan nama Tuhan. Ada satu lagu baru, tetapi lagu ini sangat mudah. Dan ketika kita mencintai Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, saya yakin dan percaya semuanya akan menyanyikan pujian ini dengan sukacita dan kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Haleluya. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau
hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Doa-doa kita seringkali kita merasa belum ada jawaban daripada Tuhan. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Siang hari ini kita mau mempersiapkan diri kita, membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Janjinya itu pasti bagi setiap kita. Itulah yang akan memberi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku
yang wahyu karuniakan kepada setiap kami, supaya mata kami terbuka untuk melihat apa yang Tuhan janjikan dan mengalami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menghancurkan setiap penghalang, segala intervensi kerajaan gelap, akan segala panah-panah api dari si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami runtuhkan semuanya dan kami terima firman-Mu dengan iman. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan berkata amin. Amin. Kita akan belajar hari ini iman dan hikmat. Karena hari-hari ini saudara, kita sedang dihadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan. Dan itu seluruh dunia. Orang yang tidak punya iman dan orang yang tidak punya hikmat, dia akan memilih takut. Apa sih kaitannya iman dengan hikmat? Begini saudara, orang yang nggak punya iman, dia nggak akan punya hikmat. Sebaliknya, orang yang nggak punya hikmat, dia juga nggak akan punya iman, saudara. Karena iman, Alkitab mengatakan timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Seberapa baik saudara bisa mendengar firman, itu iman baru timbul. Jadi kalau saudara ini mendengar dengan baik, iman timbul. Nanti sepulang dari tempat ini, itulah namanya memasuki ujian iman. Kalau ujian saudara gagal, saudara tidak akan memiliki atau menjadi orang yang sempurna dan utuh, tidak kekurangan apa-apa. Tidak kekurangan apa-apa, itu kekurangan apa? Hikmat. Makanya kita baca ayat 2-8 ini ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, mari perhatikan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, Alkitab menulis pencobaan itu biasa. Itu tergantung bagaimana seseorang itu meresponi. Tetapi Alkitab mengajarkan bagaimana meresponi, yaitu di sini mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini: saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Kenapa?
Makanya saudara, orang yang bisa meresponi dengan benar ini, dia akan menganggap bahwa melalui berbagai pencobaan itu dia beruntung. Karena apa? Dia sedang diuji, sedang mengalami ujian. Dia sedang dipersiapkan Tuhan untuk next level, naik ke level yang lebih tinggi. Tetapi persoalannya, banyak orang menganggap kalau jatuh ke dalam berbagai pencobaan, itu responnya salah, sehingga dia hidupnya tidak pernah lulus. Makanya mari kita merespon dengan benar bahwa pencobaan-pencobaan itu biasa. Itu justru kesempatan kita untuk naik. Bagaimana caranya? Ya, kita harus lulus ujian. Karena dikatakan ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman saudara dan saya. Makanya kalau saudara punya masalah, saudara sudah dengar firman, punya masalah, saudara sedang diuji. Nah, di dalam Mazmur pasal yang pertama, saudara, ini ketika ujian itu saudara tahu siapakah saudara. Saudara ini orang benar atau saudara orang fasik. Karena dikatakan begini ayat yang keempat dan kelima. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi kalau orang fasik ngalami ujian itu nggak tahan, artinya gugur, saudara, nggak akan lulus. Nah di situ saudara akan tahu bahwa saudara ini orang benar atau orang fasik. Nah banyak orang membiarkan dirinya sebagai orang fasik yang hanya mendengar firman tapi tidak mau menjadi pelaku firman. Ketika diuji makanya gugur, saudara. Makanya penting, saudara, ketika kita ini diuji, lulus. Jangan seperti orang fasik yang menempatkan saudara itu orang fasik atau orang benar itu saudara sendiri. Jadi keputusan saudara, pilihan saudara sendiri. Makanya iman dan hikmat itu nanti akan dibuktikan dengan keputusan-keputusan yang diambil setiap saat, setiap hari. Saya bisa melihat saudara ini orang benar atau orang fasik itu dari mana? Dari keputusan saudara. Orang lain bisa melihat dari mana? Keputusan, pilihan-pilihan yang saudara ambil. Yang lalu kita belajar bagaimana manusia pertama, Adam dan Hawa, membuat pilihan yang salah. Kita kembali di Yakobus tadi. Yakobus pasal yang pertama. Nah, saudara, mari kita lihat di sini. Di ayat yang keempat ini dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ujian iman itu hasilnya adalah ketekunan, saudara. Dan ketekunan itu kan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Dan banyak orang Kristen itu kehilangan ketekunan. Ketekunan itu apa, saudara? Kita itu mengerjakan bagian kita yang sudah kita putuskan. Itu ketekunan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, sekalipun badai. Kalau saudara sudah membuat sebuah keputusan dan saudara melanggar sendiri, nah itulah orang fasik, saudara. Saudara membuat keputusan, aku mau ibadah hari Minggu. Saudara ada hujan, saudara mengingkari. Yang diingkari itu adalah keputusan saudara sendiri.
Kalau saudara ini tidak bisa mempercayai apa yang saudara ucapkan sendiri, setan tidak akan takut sama saudara. Nah ini saudara, tiba-tiba flu berdalih saudara. Loh, kan banyak kita menemukan orang-orang yang akhirnya memilih untuk mengingkari apa yang dia sudah putuskan. Ingkari, ya. Kalau saudara tiap hari mengingkari keputusan saudara, ini namanya orang peragu. Tadi kayak sekam ditiup angin, langsung kontal saudara. Nah pentingnya ini saudara, ketekunan. Dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah itu bisa dilihat oleh orang lain. Hasil itu penting. Sekarang saudara hasilnya berapa tahun jadi orang Kristen apa? Saudara mesti cek dong. Kalau sampai hari ini saudara ini belum bisa membuat keputusan yang benar, ya, belum bisa konsisten dengan keputusan saudara, saudara tidak ada hasilnya ini. Mana buktinya ketekunan? Karena ketekunan, makanya di dalam konteks Yahudi, dalam pengabdian seseorang itu 7 tahun. Kalau 7 tahun orang itu lulus, dia jadi bukan bulos. Ini stigmanya dilepas. Dia jadi sakir, orang bebas, orang merdeka. Artinya apa? Dia orang yang layak diberi tanggung jawab. Bukan dikontrol, ada mandor, ya. Jadi 7 tahun. Pelayanan baru 1 tahun KO. Baru 3 bulan berjalin. Bagaimana lulus? Gak lulus. Padang gurun itu selalu ada, dan itu menjadi salah satu dari ujian iman. Kesepian, kesendirian, itu salah satu ujian. Tapi bagaimana? Sebenarnya soalnya itu sederhana, ketekunan aja. Soalnya itu modelnya macam-macam, tapi hasilnya yang ingin Tuhan lihat itu adalah ketekunan, saudara. Ketekunan. Hidup ini bukan tanpa masalah, tapi hidup itu penuh dengan masalah. Karena masalah itulah yang kan mendewasakan. Semakin banyak kita menyelesaikan masalah, kita ini semakin cakap, kita semakin dewasa. Semakin sering kita berespon salah terhadap masalah, kita ini akan jadi kanak-kanak terus. Makanya kanak-kanak itu tidak akan memperoleh hak waris. Kan di dalam Alkitab ini ada 3 hak waris. Yang pertama menjadi raja, ya, menjadi imam, menjadi ahli waris. Raja memerintah, setan aja enggak keluar. Raja itu kan memerintah, memberikan perintah. Imam ini melayani, ya kan? Melayani keluarga, melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani orang lain. Ini imam. Kalau saudara hanya urusannya diri sendiri, saudara, ini belum imam. Ini masih amam. Melayani dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan uangnya, totalitas melayani itu. Jadi Tuhan mau, ya, menghasilkan ketekunan, tetapi ketekunan itu sendiri ketika matang, dikatakan memperoleh buah yang matang, itu hasilnya apa? Sudah di dalam terjemahan lain, ya, dalam pasal yang keempat ini, yang lain. Jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan. Jadi orang yang lulus ujian semakin kuat untuk bertahan. Supaya kita
semakin apa? Dewasa. Jadi dewasa. Orang dewasa itu gak gampang baper, gak gampang nangis, gak ngambekan, gak gampang putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah tersinggung. Itu orang dewasa. Gak gampang patah arang. Dikit-dikit ngambek kok dikit-dikit kan gitu. Ini dewasa. Kemudian dikatakan dan semakin diperlengkapi dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Jadi tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Bukan hal yang jasmani. Kalau orang tidak kekurangan apa-apa ya secara rohani, yang jasmani ini tidak ngefek, saudara. Kenapa orang khawatir? Itu kan karena otaknya itu jasmani terus, pikirannya ke arah yang jasmani. Kalau orang yang tidak kekurangan apa-apa secara rohani, kekurangan ya bersyukur. Dalam kekuranganku Tuhan akan mencukupkan, dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Begitu, saudara. Artinya inilah hikmat, saudara. Orang ini kalau hal yang jasmani ya kekurangan biasa. Kita lihat ya, Paulus saja kekurangan, tapi dia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dalam Kristus segala perkara dapat kutanggung. Itu orang yang kaya secara rohani, tidak kekurangan apa-apa secara rohani, tidak khawatir, tidak takut. Itu orang-orang yang pikirannya jasmani terus, saudara, materi terus. Ini. Kalau saudara, ini namanya hikmat. Jadi apa, saudara? Orang itu kalau imannya ini sempurna, ini punya hikmat. Jadi tidak kekurangan hikmat. Makanya hikmat dan iman ini bekerja sama, saudara. Karena melalui iman ini menghadapi masalah, dia dapat hikmat, ya melangkah dengan iman, masalah selesai. Karena saudara, Alkitab mencatat ya, selalu makanya dikatakan Alkitab kita ini kan kitab kehidupan. Selalu itu ketika orang itu menghadapi problem di dalam kehidupan, dia kan berdoa. Kemudian Tuhan kasih hikmat. Kamu begini. Kemudian dia melangkah dengan iman. Dari hikmat yang didapat, dia dapat iman, saudara. Kemudian iman ini yang menjadi pematik untuk dia melangkah. Sehingga tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Makanya orang miskin itu sebenarnya orang yang kekurangan apa-apa. Bukan orang yang kekurangan materi, tapi orang yang kekurangan sesuatu yang rohani. Itu namanya orang miskin, saudara. Jadi kalau kita ini yang dikejar itu hal-hal yang rohani, dan yang kita kejar itu tidak kekurangan ya apa-apa secara rohani, itulah kekayaan, saudara. Kita secara materi ini tidak bisa memberi, tapi bukankah kita punya hikmat? Apa yang bisa kita beri? Apa? Tenaganya, waktunya, perhatiannya. Loh, banyak orang miskin gak bisa memberi. Ala Abib, dia pikir kalau memberi selalu uang. Saya ini kadang-kadang mematik saudara.
Karena apa? Tidak semua orang itu bisa menangkap ketika menerima pengajaran, tetapi ketika menerima contoh itu kan bisa. Di FA ini salah satu hal yang mudah. Mau belajar murah hati di FA. Dari mana? Dari orang kalau datang membawa makanan. Dari orang yang ketika datang ingin berbagi kepada orang lain. Belajarlah dari mereka. Jadi sebenarnya bisa dengan teladan, saudara. Kan di FA ini kan melihat orang. Jangan yang suka membawa disuruh bawa terus, yang suka makan terus. Itu namanya nggak seimbang, saudara. Kita ada ini untuk saling berbagi. Nah ini saudara, supaya tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Itu tujuan Tuhan, saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang 10 ayat 10b, aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Orang yang kelimpahan itu hanya orang yang tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Sehingga namanya kelimpahan itu, saudara, itu mengulurkan tangan buat orang lain. Saya kemarin pas ulang tahun, ya, saya ini kan orang yang cukup, ya, tidak pernah diulang tahun ya tidak apa-apa. Saya sejak kecil itu ibu saya itu kasih ya setiap, malah bukan hanya setiap ulang tahun, setiap neton saya loh, saudara. Senin apa begitu, itu ibu sudah buat syukuran. Kalau zaman dulu bancaan, saudara. Jadi kalau sekarang nggak dibantu nggak apa-apa. Saya ulang tahun Jawa Tengah dibuat lockdown sama Ganjar Pranowo hanya gara-gara ulang tahun saya. Loh kurang apa loh, saudara? Ya kan? Jadi tidak masalah. Kemarin saudara saya biasa aja. Ada hamba Tuhan kontak saya, Pak, saya mau datang. Oh ya, terima kasih. Datang, saudara. Ketika dia datang sampai sini, ini udah usia 74 tahun. Pak, terima kasih kehadirannya. Bapak disuruh Tuhan doakan saya. Saya tidak undang-undang, terus Tuhan sendiri, saudara. Saya tidak telepon. Ada kue ulang tahun datang. Tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik dari Tuhan. Kalau toh tidak ada masalah buat saya. Saya ini tidak kekurangan secara rohani. Ya itu artinya limpah, saudara. Kalau hati kita ini sudah limpah, saudara, kita tidak nuntut orang lain, tidak nuntut perhatian dari orang, tidak nuntut keadilan. Keadilan tidak ada, saudara. Kalau saudara ini, ya, saudara ini hidupnya bergaul dengan Tuhan, saudara tidak akan kekurangan apa yang baik. Burung gagak saja bisa memberi, saudara. Bawa roti bisa. Makanya mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, Alkitab memberikan sebuah solusi begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, maksudnya kekurangan sesuatu yang rohani tadi. Karena dalam terjemahan yang lain berkata begini. Dikatakan, kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah. Kemudian diterjemahkan di TSI tadi juga sama. Tetapi dalam suatu ujian iman, kalau kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Allah, karena Allah sangat murah hati kepada semua orang dan Dia tidak pernah tersinggung kalau kita meminta hal itu kepadanya. Karena itu mintalah, dan hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepada.
Jadi tinggal minta saja pasti susah. Tetapi dikatakan mintanya dengan iman, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan bimbang. Kemudian diterjemahkan lagi yang lainnya. Tetapi dalam suatu ujian iman, kalau kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Di VND. Apakah ada di antara kamu yang membutuhkan hikmat? Mintalah itu kepada Allah. Ia murah hati dan senang memberi kepada setiap orang. Ia akan memberi hikmat kepada. Nah ini saudara. Jadi saudara, ini hikmat itulah yang bisa apa? Menyelesaikan segala sesuatu, sehingga kita ini tidak kekurangan. Tetapi kalau kekurangan hikmat, ya kita minta, berdoa. Jangan minta itu hal-hal yang sifatnya hanya materi terus. Bahkan orang Kristen itu banyak ya, apalagi ibu-ibu itu yang penakut. Mau pergi, Tuhan titip anakku, titip omahku, titip anjingku. Loh, Tuhan memangnya jadi penjaga. Betul, penjaga secara keseluruhan. Tapi gunakan hak saudara sebagai anak, gunakan otoritas. Hikmat saudara. Nah supaya aman gimana? Bukan ya Tuhan serahkan rumahku tapi rati kunci, ya kan? Itu kurang hikmat. Nah, orang kan saya ceritakan, saya ini sudah daftar pertama ini besok di relawan vaksin. Ada yang nggak mau divaksin, ya saya bilang ya sudah, kalau sudah cukup. Vaksin itu sebenarnya kayak payung. Kalau hujan ya payungan, ya kan? Ya sudah, hujan-hujanan aja. Kalau memang menurut imanmu sudah ditebus dengan darah Yesus, gitu kan? Ya hujan-hujanan saja. Kalau enggak masuk angin ya. Nanti kan orang-orang yang salah paham ini orang bodoh saudara. Sehingga nanti akhirnya ujung-ujungnya lagi Tuhan. Loh, aku sudah ditebus darah Yesus kok masih masuk angin? Loh, karena kebodohanmu. Ya kan? Kamu tidak gunakan berjaga-jaga, tidak gunakan hikmat, payunglah, pakai mantel lah. Nah, di dalam di 2 Korintus pasal 3 ayat 14, ini yang namanya orang yang tumpul pikirannya, tumpul hatinya. Nah, darah Yesus itu kan untuk apa? Mengangkat selubung. Makanya dikatakan begini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Ayat 15. Bahkan sampai pada hari setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil daripadanya, sehingga apa? Dia mengalami kemerdekaan. Inilah saudara, ada selubung. Jadi darah Kristus itu untuk menyelamatkan orang yang bertobat, orang yang hatinya berbalik kepada Tuhan, sehingga terus bisa mikir, ya saudara, bisa membuat keputusan. Begitu pikiran itu diangkat selubungnya, hatinya itu yang tadi diselubung itu tutup tadi, diangkat saudara. Jadi terbuka hatinya. Itulah saudara yang menemukan hikmat, tidak blunder, tidak membuat dia menjadi putus asa ketika menghadapi masalah. Itu ada selubung. Caranya supaya selubung itu diangkat apa? Berbalik kepada Tuhan, bertobat. Darah Kristus menyucikan saudara, sehingga bisa mikir,
Lalu bilang darah Kristus tapi mikir saja tidak bisa. Buat dipikir. Nah, ketika blunder, ya kita bertobat saja. Kita lihat tadi, ya saya rindu saudara ini setelah ini. Nah, berdoa yang diminta adalah hikmat. Nah, ini saudara, bukan berkat materi ya semua. Ini hikmat. Gimana Tuhan? Aku ini bisa menyelesaikan masalah ini, masalah keluargaku, masalah usahaku. Tuhan, aku minta hikmat. Ini kok usahaku kok rada turun. Nah, gitu saudara. Itu saudara. Jangan bilang, oh Tuhan aku minta hal-hal yang materi. Hal-hal yang materi ini dampak saja saudara dari hikmat saudara. Diminta hikmat. Gimana caranya aku menyelesaikan itu? Loh, saya ini berdoa minta hikmat. Gimana? Ya, Hebron ini bisa selesai. Kalau ditanya berapa lama selesai, saya nggak tahu. Tapi kalau ruko ini juga selesai, saya Hebron selesai. Tuhan kasih hikmat, saudara. Ini namanya minta hikmat. Apa dulu ya yang dikerjakan menurut Tuhan yang tak kerjakan? Makanya penting hikmat ini, saudara. Jadi gampang, saudara. Kurang minta. Kasih tahu sebelah kiri kanan ngomong, apa sih susahnya minta? Gitu. Kok minta saja salah? Ya kan? Yang diminta salah, saudara. Mosok minta aja salah, saudara. Bagaimana cara meminta? Setiap hari makanya kan di sini ada doa. Terus satu doa. Minimal yang berdoa itu yang dia diangkat seluruhnya. Makanya orang itu sebenarnya kalau dekat dengan Tuhan itu wise, berhikmat. Kalau ngakunya pendoa dekat Tuhan, orang pinter-pinter itu ketemunya nggak tahu ketemu siapa. Ya ketemu bantu ya nggak apa-apa. Karena dekat Tuhan itu mesti wise, hikmat. Kan Tuhan tinggal ngomong, kamu kurang apa? Kurang hikmat? Kasih. Masalah ini toh, ya kan Tuhan itu kan maha tahu. Jadi kalau berada di tempat yang tertutup, dia tahu jalan keluarnya di mana. Makanya di dalam 1 Samuel 30 itu, ketika Daud mengalami deadlock di Siklag, saudara. Anak istrinya ditawan, harta bendanya dirampas, rumahnya dibakar, itu kan deadlock. Orang-orangnya mau lemparin batu. Dia minta hikmat kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tak kejar atau enggak? Tuhan ngomong kejar, kamu akan dapat. Apakah terus dia lari? Enggak, saudara. Tuhan kasih cara. Akhirnya ada hamba dari orang-orang Amalek itu ternyata ditinggal sama bosnya, kelaparan. Saudara, ini banyak hamba-hamba sekarang kelaparan. Kemudian akhirnya kasih makan, karena 3 hari 3 malam nggak makan. Dan baru ditanya, jangan ditanya dulu baru kasih makan. Jadi kasih makan kenyang dulu baru ditanya. Saudara. Makanya orang yang murah hati itu selalu ada jalan keluar. Amin. Kalau saudara pelit-pelit, saudara kan? Orang yang murah hati ketika menghadapi masalah mesti aja jalan keluar. Wong sampai sakit saja Tuhan janji kan, Mazmur 41 dibangunkan sama Tuhan. Nah kalau orang terlalu lama sakit nggak sembuh-sembuh, itu orang pelit, saudara. Kalau pengen tahu orang pelit atau enggak, sakit nggak sembuh-sembuh.
Caranya apa? Tabur hartanya. Gitu. Gampang kok. Ketemu orang anu tak kasih ya. Nah gitu. Nanti cepat sembuh. Kalau pengen tahu orang pelit dan orang murah hati itu ketika sakit. Cepat sembuh atau enggak? Gitu. Nah saudara, saya tidak nyinggung siapa-siapa. Saudara, akhirnya lewat orang yang ditolong ini, dia jadi penunjuk jalan. Alkitab mengatakan semua yang hilang dari Daud apa? Dia kembali dapat, bahkan dia terima balikannya lebih banyak, saudara. Anaknya kembali, istrinya kembali, hartanya kembali. Dia bangun itu dapat rampasan dari orang-orang amal. Itu hikmah. Jadi tinggal minta saja. Makanya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi mintanya dengan iman. Kalau itu belum yakin saudara terima, jangan berhenti berdoa. Tuhan kasih aku ingat, kasih. Saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berdoa. Dia kasih contoh seorang janda yang memperjuangkan haknya kepada orang kaya. Akhirnya ini sampai dapat begitu, saudara. Jadi jangan belum dapat belum dapat bisa memulai tidak bisa mengakhiri, ya nggak kuat, lulus nggak lulus. Makanya saya berani memulai hiburan karena ini sudah lulus selesai. Tuhan kasih hikmat. Dia minta anak harus sampai dapat tahun ini. Tapi minta hikmat, ya kan? Rahasia aku dapat hikmatnya mana? Loh, saya juga ngalami rahasia hikmatnya gimana ya caranya. Jadi jangan bimbang. Jadi kalau sudah yakin, saudara sudah terima, saudara tinggal mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus. Amin. Udah minta sampai dapat. Kayak gini loh. Kalau mencet tombol sampai apa? Klik. Nah, kalau udah klik, nyala. Kalau saudara ini sudah berdoa setiap hari, kok belum klik-klik, Pak? Puasa. Gitu. Sudah 7 hari puasa, Pak. Kok belum dapat? 21 hari. 21 hari belum, 30 hari. 30 hari belum, 3 hari 3 malam. Loh, apakah saya ngomong gini belum pernah? Oh, Ustaz, sering saudara. Ini waktu saya membuat keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Saya yakin, saya harus yakin bahwa saya ini dipanggil Tuhan dulu. Saya puasa. Waktu itu di Kalimantan Selatan. Teman-teman pada pulang kampung karena Lebaran. Saya nggak pulang. Kesempatan ini pas nggak ada orang sama aku ambil puasa karena sudah 1 bulan ya 25 hari puasa ngikuti puasa mereka, tapi saya puasanya 24 jam, mereka kan hanya 12 jam, saya bilang saya 24 jam. Kalau orang lain berjalan 1 mil, kamu berjalan 2 mil gitu, 24 jam. Tapi Tuhan kok nggak ngomong-ngomong, itu sudah 30 hari saudara. Dan itu mulai puasa nggak makan nasi saya ini. Karena apa? Kepingin dapat jawaban dari Tuhan. Apakah betul Tuhan aku ini dipanggil? 30 hari nggak ada jawaban saudara. Waduh, hari ngambil 3 hari 3 malam.
Nah itu caranya. Itu namanya press on, mendesak. Supaya kita yakin. Ya mungkin kurang kudus, telinganya banyak kotorannya, nggak bisa dengar suara Tuhan. Atau mungkin ada penghalang. Dan akhirnya setelah 3 hari saya diteguhkan. Ada surat dari adik saya kok dapat dari Tuhan. Panggil untuk mengembalakan. Ya udah. Setelah itu saudara, saya diteguhkan lagi dapat majalah. Loh, ini di Kalimantan Selatan loh saudara. Kok dapat majalah? Di situ perbandingan keturunan Jonathan Edwards sama Mark Chu. Kalau sekarang di Google dicari gampang. Wah salah, Tuhan aku ini. Aku mau seperti Jonathan Edwards. Saya tidak tahu kalau akhirnya saya dikasih nama Yonatan. Karena 100 dari keturunan Jonathan Edwards itu jadi berkat di Amerika, di bangsa-bangsa. Tapi makjub ini penjahat semua. Kenapa? Seorang Jonathan Edwards yang membuat keputusan apa? Dia ini melayani Tuhan, menjadi misionaris ke India. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita penting sekali ya. Kita lihat ya. Bagian terakhir. Di dalam ayat yang ke-7 begini. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya, tidak konsisten. Orang bimbang itu orang tidak konsisten. Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena itu tak usah juga ia mengharapkan. Jadi tanda orang punya iman dan hikmat itu bisa mengambil keputusan. Ini saudara. Makanya gampang orang punya iman, orang punya hikmat itu dilihat dari apa yang dia putuskan. Pagi-pagi tengok-tengok, kenapa? Bingung. Mau kanan atau kiri, bingung mau ngalah atau gitu. Itu orang-orang yang tidak bisa membuat keputusan, itu orang yang kekurangan. Makanya keputusan. Nah ini kalau sudah membuat keputusan, mungkin belum ngerti ya alasannya. Tapi ketika hati saya bilang langsung klik gitu, ini dari Tuhan, yakin, nanti Tuhan jelasin saudara. Kayak waktu membuat keputusan peletakan batu pertama itu. Kenapa ya tanggal 11 ya? 11 Desember. Saya tanya orang nggak ngerti, tapi saya sembahyang terus, kenapa Tuhan? Ternyata saudara, ternyata itu apa? Pembangunan bait suci ini diawali. Dan ternyata dimulainya tanggal 10. Jadi saya dulu dilengkapi, dapat mantel, dapat ya, otoritas. Saya ke Jakarta, besoknya kita letakkan batu pertama. Jadi ternyata ada saudara, Tuhan teguhkan. Makanya percayalah, hati ini penting dijaga itu karena di situ. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dari situlah dimulainya kehidupan. Keputusan-keputusan itu dimulai dari hati saudara. Makanya ayat ini berkata, orang yang seperti itu tidak tetap pikiran. Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuat. Ya, orang bimbang itu nggak bisa membuat keputusan apa-apa. Tapi orang yang beriman dan berhikmat itu hasil akhirnya itu mudah membuat keputusan. Dan masalah ini, begini, klik, begini. Begitu saudara.
Jadi nggak usah terlalu ribet, lama. Punya hikmat, punya iman itu semua gampang, tidak kekurangan sesuatu apa-apa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan ambil waktu doa, kita terima perjamuan terus. Terima kasih. Biar hati kami bersuka cita dan bergirang hari ini. Sebab Tuhan mengangkat setiap selupung yang menutupi mata hati kami, pikiran kami dan hati kami. Kami meteraikan dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Karena darah-Mu itu yang menguduskan kami. Darah-Mu itu yang menyucikan kami. Terima kasih. Ora basyakata kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, ada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku. Mari dengan iman katakan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, ada yang mustahil bagimu. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Saudara, firman Tuhan tidak pernah berubah. Kita tetapkan hatimu hari ini untuk percaya. Tuhan berjanji, minta maka kamu beri. Carilah kamu akan dapat, dan ketuklah pintu-pintu itu akan dibukakan bagimu. Dia mau kita tidak kekurangan apa-apa. Dia mau kita hidup penuh dengan hikmat dan hidup dengan di dalam iman. Jadi kita ini menjadi orang-orang yang tidak kekurangan. Mari saudara buka hati, saudara sembah.
kehidupan yang baru itu mengeluarkan engkau, membebaskan engkau. Oh, nama saudara. Biar perjamuan kudus ini menjadi langkah iman kami untuk memperoleh apa yang Tuhan inginkan kami miliki, yaitu hikmat ya Tuhan, sehingga kami tidak kekurangan apa-apa. Hikmat pengertian dan wahyu Tuhan berikan buat kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara. Kami sanggup melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami tidak kekurangan apapun juga, seperti Tuhan janjikan. Kau datang dalam hidup kami, supaya kami hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Siapkan kami, kuduskan layakkan kami, bersekutu dengan tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara persiapkan. Sebelum bersama-sama kita bersekutu dengan tubuh dan darah kita, saya ingin sampaikan bahwa 2000 tahun lalu Tuhan Yesus berkata tetelestai, yang artinya apa? Sudah selesai, yang artinya sudah benar. Apa yang dikatakan Tuhan itu adalah hukum yang bersifat mengikat, bukan hanya waktu itu, tapi sampai hari ini dan selamanya. Kata sudah selesai itu artinya kematiannya di kayu salib itu menyelesaikan bagi saudara dan saya. Apa yang tidak bisa kita selesaikan, yaitu tuntutan dosa, untuk keturunan, sakit, penyakit, kegagalan, kemiskinan. Dan itu sudah diselesaikan juga. Alkitab mengatakan sudah ditiadakan dengan memakukannya di kayu salib. Dan darah yang dicurahkan itu menjadi meterai perjanjian. Karena apa? Apa yang dijanjikan Tuhan? Yaitu berkat yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel oleh iman kita kepada Kristus. Berkat itu memiliki akses dalam hidup saya dan saudara. Maka sebelum kita angkat firman Tuhan, kita akan baca dulu ya sama-sama. 1, 2, 3. Mari kita angkat firman Tuhan tinggi di atas kepala kita. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan ini di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Amin. Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah kerjakan di dalam saya. Menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Kau memerdekakan kami, membebaskan kami dari segala keterikatan dan belenggu. Bahkan Kau memerdekakan kami dan membuat kami kaya dan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Tidak kekurangan hikmat. Kami cakap menanggung segala perkara. Kami dapat menyelesaikan setiap persoalan karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Terima kasih. Oh, Ramasya. Oh, katakan haleluya. Oh, mari mengucap syukur. Haleluya. Semua mengalami kemerdekaan, mengalami kesembuhan, terima kekuatan yang baru, berkat Tuhan dicurahkan limpah atasmu. Engkau tidak menjadi sama lagi, tapi Kau akan terus naik dan tidak pernah di dalam kata yang suci. Terima kasih. Mata kami melihat, telinga kami dengar, hati kami terbuka untuk Engkau. Terima kasih. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa
bisa memulihkan saudara dan saya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memperlengkapi kami, dan kami terus jadi orang-orang yang sanggup berdiri dan berjaga-jaga bagi keluarga kami, bagi kota kami, buat gerejamu di tempat ini, dan juga buat bangsa dan negeri ini. Kami tidak kekurangan apapun yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak lupa berdoa untuk ibadah yang kedua. Anugerah Tuhan melimpah. Tuhan nyatakan isi hati Tuhan. Yang terikat terbelenggu dibebaskan, yang sakit disembuhkan. Dan sebelum kami pulang menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami dimanapun kami berada. Kami akan membawa korban syukur kepada lebih dari itu sebelumnya Tuhan berkati kami semua. Kami percaya orang yang diberkati Tuhan, apa saja yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Apa yang dia taburkan akan mengalami pelipat ganda. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Immanuel dalam hidupmu. Maka sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapamu di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Isa dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga, rumah tanggamu, usaha pekerjaan, studi kuliah pelayanan, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan seorang pun takut, gentar atau khawatir, tapi percayalah, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini akan sampai kesudahan zaman, sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Semua yang diberkati dan percaya tidak kekurangan suatu apapun yang baik dari Tuhan, dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin.